Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin muliakan, kita ini dalam Istima' Qudama ini maksudnya bukan hanya kita ini beramal, bukan hanya maksudnya mau berdakwah, tapi maksudnya bagaimana kita usaha menyempurnakan amal kita dan menyempurnakan dakwah kita. Insyaallah malaikat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyempurnakan perintah Allah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan macam-macam perintah. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim telah menyempurnakan, bukan mengerjakan, menyempurnakan seluruh perintah itu. Maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama, sekarang kamu saya jadikan imam bagi manusia. Kapan? Ketika menyempurnakan, bukan ketika mengerjakan. Masuk dengar bayan sambil sandaran deklek gitu, ya tidak menyempurnakan namanya ya. Itu menyempurnakan punggungnya, bukan menyempurnakan amalnya. Insyaallah malaikat. Ini kudama malaikat. Kudama ini pokoknya kudu diseneni. Ini kalau di kudama pun kita masih ikram juga, itu kapan mau dikasih tahu orang kudama ini? Kemudian Nabi Ibrahim usul, ya Allah, yang dijadikan imam jangan jangan saya sendiri, tapi juga anak cucu saya. Allah berfirman, ya, anak cucu kamu akan saya jadikan imam kecuali yang zalim. Maka anak cucu Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi-nabi, rasul-rasul, pejuang-pejuang, wali-wali sampai hari kiamat, termasuk yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, ini kita renungi untuk ini cerita Nabi Ibrahim dan cerita anak cucunya, tapi kita juga harus memandang lebih dalam lagi. Di antara anak cucu Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang Arab itu. Maka orang-orang Malang itu, orang-orang Bangil itu harus dikeluarkan semua itu. Biar nggak zalim. Nanti kalau mereka nggak zalim, langsung jadi imam itu nanti, karena sudah dapat doanya Nabi Ibrahim. Apalagi para habaib itu tambah, itu barokahnya tambah banyak itu, karena mereka itu termasuk anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita bukan hanya menyempurnakan ibadah, menyempurnakan dakwah juga. Insya Allah malaikat. Dan kalau kita menyempurnakan ibadah, menyempurnakan dakwah, nanti yang untung bukan kita sendiri, tapi juga anak cucu kita. Anak cucunya itu sudah dapat barokahnya langsung. Nah, kita ini menyempurnakan, ini penting. Jangan ini maaf ya, ini maaf, ini betul-betul maaf ini. Masa jur kemarin itu laporannya 4.500 tadi malam, itu sekarang tinggal 2.000 ini insya Allah. Nah, ini kan yang 2.000 itu kemana itu? Itu kan namanya tidak menyempurnakan jur. Maka nanti apa pesan-pesan dari Istima' ini disampaikan kepada orang-orang yang datangnya cuma malam tok, datangnya cuma pagi tok begitu. Kita sampaikan mudzakarah ini sehingga mereka bisa menyempurnakan amal, insyaallah malaikat, dan menyempurnakan dakwah.
Kalau kita keluar 3 hari ya sempurnakan 72 jam. Dan usahakan yang sudah daftari bertahun-tahun begitu itu, usaha atau keluar itu jangan daftari begitu. Yang 3 hari maksudnya, walaupun keluar daftari untuk 3 hari itu diizinkan oleh para masyayikh kita, tapi itu belum sesuai dengan yang dikehendaki, itu belum sempurna hari kesini gitu. Harus konsentrasi 3 hari full 72 jam dan tidak membawa HP, supaya dakwah kita ini sempurna sehingga ada nurnya. Kalau dakwah kita ini pakai HP itu seperti ban itu ada bocornya, maka dipompa nggak keras-keras, panggang empuk saja, lembek saja. Ini kok lembek terus, ya bocor. Apa bocornya? HP. HP itu pembocoran amal. Begitu juga 2,5 jam nggak ada HP. Jaulah 1, jaulah 2 nggak ada HP. Kalau malam markas bagaimana Ustaz Safri? Boleh nggak HP? Oh. Kalau malam markas itu baiknya juga, pokoknya kalau sudah program dakwah itu nggak ada HP. Nanti kalau sudah selesai program dakwah, ya bolehlah itu, terserah kamu itu. Tapi yang jelas wali-wali dulu nggak bawa HP, cuma gitu aja. Tapi kalau program dakwah bawa HP itu sudah pembocoran, namanya pembocoran. Bannya itu dipompa terus, tapi nggak bisa kuat. Ya. Dan nanti kalau nggak kuat, bannya gembos. Akhirnya takaza tidak terpenuhi, orang-orang pada pusing, kenapa orang 4 bulan tidak bisa meneruskan kerja dakwah lagi, hilang lagi sudah ini. Kita ini ingin menyempurnakan amal, insya Allah malaikat. Yang terbaik itu yang kita pikirkan malaikat. Jangan ala kadarnya, yang terbaik. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha suci, kita buat yang terbaik. Jangan kita mengatakan, alah bawa HP nggak apa-apa daripada nggak keluar. Nah, jangan begitu. Kalau urusan dengan Allah itu nggak boleh daripada itu. Nanti lama-lama masuk ke masjid pakai celana pendek. Nah, oh, daripada nggak ke masjid nggak apa-apa. Besoknya lagi telanjang nanti. Ini kan sudah jadi bagaimana, rusak ini. Urusan kepada Allah daripada. Nggak, kita ingin yang terbaik. Minimal waktu kita ini program-program. Insya Allah malaikat. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang begitu berat. Kalau kita ini nggak mendapatkan pertolongan Allah, nggak makbul, nggak akan kuat malaikat ini. Ini fitnah ini berat betul malaikat. Ini kita ini menghadapi zaman akan keluarnya Dajjal. Kita ini di ujung zaman kita ini, di akhir zaman. Maka kalau kita ini nggak hati-hati, dan zaman tambah hari tambah berat. Ini nas Nabi ini, bukan khilafiyat nih. Ya. Ma zada zamanu illa syiddah. Zaman itu tambah hari tambah berat. Lah kalau kita ini tidak betul-betul konsentrasi dalam agama, kita nggak akan kuat malaikat. Maka kita ini semulaikan usaha tambah hari tambah menyempurnakan. Terus kemudian yang kedua, kita ini tambah hari meningkatkan fikir kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mutawasil al-ahzan daimal fikir, adalah Rasulullah itu senantiasa risau terus menerus berpikir. Ini kalau istilahnya orang tabligh ya target itu loh semalekan, target. Jadi kalau taklim rumah itu
sekarang itu 10 rumah. Ini difikirkan betul bagaimana jadi 20 rumah, jadi tambah. Hari-hari dipikirkan. Itu namanya daimal fikr. Bukan kita ini sudah lillahi ta'ala sajalah. Ini bukan lillahi ta'ala, namanya nggak mikir namanya. Bagaimana masjid yang hidup 2 amal itu bertambah, ditargetkan di mahalah kita. Kita mau menghidupkan masjid mana, itu dipikir betul, hari-hari dipikir, setiap malam didoain, sehingga terjadi peningkatan. Itu sudah sunnatullah. Kalau kita berpikir terus, bergerak terus, berdoa terus, Allah nggak akan sia-siakan. Nanti pasti akan ada tambahan dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah. Kapan kita nggak tahu, tapi pasti akan ada. Kita yakin aja Allah itu menyuruh kita doa, berarti juga mesti akan memberi. Tapi memberinya itu kapan, dari mana, itu rahasia Allah. Allah berjanji dengan kerja dakwah Allah akan menolong kita, itu pasti. Kapan, bagaimana, itu rahasia Allah. Jangan kita buruk sangka sedikit pun kepada Allah. Alah, ini kerja biasa-biasa aja. Tidak, ini bukan kerja biasa. Ini kerjanya para nabi, kerjanya para sahabat, kerjanya para wali-wali Allah. Ini bukan kerja biasa. Tapi kalau kamu pandang kerja ini kerja biasa, nanti jadi biasa. Kalau kamu pandang kerja ini kerja luar biasa, maka Allah akan datangkan perkara yang luar biasa pula. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan usaha dakwah itu pada zaman Nabi luar biasa. Setelah itu lama-lama jadi kebiasaan, bukan luar biasa lagi. Akhirnya barang-barang yang luar biasa pada zaman Nabi tidak datang lagi, karena pekerja-pekerja dakwah itu menganggap dakwah itu pekerjaan biasa. Jadi kita ini kalau sudah datang takaza dakwah, anggap ini barang luar biasa. Akan datang pertolongan Allah yang luar biasa. Kapan datangnya pertolongan Allah yang luar biasa? Pada zaman para nabi ketika sibuk dakwah, zaman para sahabat ketika sibuk dakwah, zaman para wali-wali dulu, wali songo juga ketika sibuk dakwah. Maka dengan dakwah ini akan terjadi perkara yang luar biasa. Itu kita harus tanamkan dalam hati, karena Allah akan mendatangkan pertolongannya sesuai dengan sangkaan kita. Jangan kita takut dengan takaza. Ini kemarin jamaah taskil itu cerita sama saya, ini Jawa Timur ini termasuk sebabnya merosot ini, orang tuh takut takaza. Maka asalnya 2 halakoh jadikan 1 halakoh, biar nanti nggak dapat takaza di Jakarta banyak-banyak. Saya juga nggak ngerti itu. Ya salahnya sendiri Pak Kiai, gak ngerti. Iya memang salah saya, tapi kok ya salah padha wae. Jadi semalakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innama ta'til ma'unah ala qadaril ma'unah. Akan datang pertolongan Allah itu menurut biaya yang kamu perlukan. Ma'unah itu pertolongan Allah. Ma'unah itu keperluan-keperluan, pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan dalam perjuangan itu akan datang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya besar, nanti pertolongan Allah besar, dikasih gitu loh. Kalau pikir kita ini besar, cita-cita kita besar, takaza yang kita hadapi besar, maka nanti pertolongan Allah yang besar akan datang juga. Insyaallah semalakan innama ta'til ma'unah ala qadaril ma'unah. Ini sering saya dengar hadis ini dari para masyayikh. Pertolongan Allah itu datang dengan menurut permasalahan yang datang. Masalahnya gede, Korun, Haman, pertolongan juga gede. Permasalahan sahabat Persia, Romawi, akhirnya pertolongannya gede. Tapi kalau masalahnya cuma masalah kecil-kecil, ya nanti akan datang pertolongan Allah kecil-kecil. Maka semalakan Allah Ta'ala, kita jangan takut dengan takaza-takaza ini. Kita niatkan, kita doa, kita bergerak, kita pikirkan, musyawarahkan hari-hari. Insyaallah malaikat. Baik takaza makomi
maupun tagaza intiqali. Jangan mandek, jangan ada mandek. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW senantiasa minta tambahan. Beliau ini orang yang imannya tertinggi seluruh alam, melebihi imannya seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat. Tapi beliau masih minta juga iman. As'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku minta kepada engkau iman yang merasuk dalam hatiku. Nabiullah Ibrahim ini seorang nabi, seorang rasul, khalilullah. Tapi beliau khawatir, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini istiqomah sholat dan anak cucu saya. Oh, nabi kok minta istiqomah sholat? Coba semalekan, karena beliau ini khawatir, nggak mau itu ada amalan yang merosot dikit pun nggak mau. Baginda Nabi SAW ilmunya yang tertinggi seluruh alam, tapi beliau meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Beliau ini orang yang akhlaknya paling baik sampai dipuji langsung oleh Allah, tetapi beliau doa dalam sholatnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tambahilah aku, beri tunjukilah aku akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan aku akhlak yang terbaik selain engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain engkau. Padahal ini orang yang sudah dipuji langsung oleh Allah, engkau ini akhlaknya akhlak besar, masih minta juga akhlak. Begitu para nabi itu nggak ada istilahnya sudah puas begini saja, enggak, ingin naik terus, ingin naik terus, ingin naik terus. Nah, mulai karena Allah Ta'ala termasuk ingin naik di dalam jumlah. Ingin naik dalam jumlah itu juga pikir Nabi, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Kamu beranak yang banyak, saya itu senang kalau umat saya itu banyak, melebihi umat-umat yang lain. Jadi Nabi itu juga senang banyak. Senang banyak itu bukan pamer, bukan riak. Alah, satu aja yang penting istiqomah. Enggak, kita ini senang banyak. Insyaallah kan. Itu semua orang mahalah kita, orang masjid kita, kita ingin 100% keluar semua, 100% talim semua, 100% amal agama semua, markas penuh, ingin banyak. Nggak usah banyak-banyakan Pak, yang penting istiqomah. Sedikit kalau inten lebih baik daripada apa itu jerami walaupun banyak. Inten yang banyak lebih baik lagi. Nah, insya Allah mulai kan kita harus ingin yang banyak, tapi jangan untuk pamer. Kalau untuk pamer nanti nggak ada nilainya di sisi Allah. Untuk menyenangkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, untuk ridha Allah SWT. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita ingin membenahi lagi tertib-tertib kita dalam seluruh amal. Tadi apa itu Nabi Ibrahim menyempurnakan amal, ya, menyempurnakan apa saja cuma kan. Kita ini jauhlah yang terbaik, keluar yang terbaik, termasuk bayan yang terbaik juga. Bayan yang terbaik, apalagi nih ngadepi pemilu ini. Kita jangan nyerempet-nyerempet politik, insya Allah mulai kan. Dan jangan nyalahin orang politik. Sudah, pokoknya orang politik itu kita ikram aja. Kita bagaimana orang politik keluar 4 bulan, udah gitu aja, nggak usah dicaci maki, nanti kalau marah nanti malah repot kita. Pokoknya seorang itu kita lihat bagaimana 4 bulan gitu aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Bagaimana 40 hari itu kita mengungkit-ungkit kerja-kerja mereka, karena kerja-kerja mereka ini pada hakikatnya sebetulnya itu juga ada manfaatnya. Orang kerja di pabrik, orang kerja di pemerintah kan ada manfaatnya semuanya kan. Coba kalau nggak ada pemerintah, siapa yang ngurus itu jalan-jalan, yang ngurus jembatan-jembatan siapa? Kamu mau ngurus? Kamu malah ngerusak semaunya, nggak pernah ngurus. Biar aja mereka, yang penting keluar 4 bulan, insya Allah mereka. Kita tidak ingin jadi presiden, kalau ingin pun juga nggak akan laku. Yang penting presiden ikut dakwah, gitu aja mereka. Nggak usah komentar siapa yang anus.
Kalau ada orang tanya istikharah, udah gitu aja. Kalau ada orang tanya nanti saya mau nyoblos mana, istikharah. Istikharah itu bagaimana? Sholat 2 rakaat terus doa, ya Allah siapa yang terbaik, udah gitu aja. Nggak usah kamu kasih komentar-komentar. Nanti kalau istikharahnya makbul kan diluruskan sendiri oleh Allah. Nah, oleh karena Allah Ta'ala ini kita harus menjaga diri betul semalekan. Jangan bicara-bicara yang begitu-gitu, nanti bisa masalah, akhirnya merugikan kerja dakwah kita. Pokoknya umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia adalah teman kita zahir batin dunia akhirat. Insyaallah kan? Kita lihat kebaikannya aja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan siang malam itu bagaimana kita ini diterima oleh Allah. Sudah itu aja semalekan. Kalau orang itu diterima oleh Allah semalekan, masya Allah ya. Yang lemah ya, yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba barokahnya nggak ada habis-habisnya. Kayak burung hudhud, ya. Semua tahu burung hudhud yang kecil, ya. Yang dagingnya itu pahit burung hudhud itu. Burung hudhud dagingnya pahit, nggak enak, nggak seperti daging ayam gitu. Tapi telah diterima oleh Allah jadi asbab hidayah untuk satu kerajaan besar negeri Sabah. Nah, coba semalekan. Maka kita ini kata Maulana Umar, masya Allah kita ini punya asbab sedikit, tapi kalau diberkati oleh Allah bisa saja asbab kita ini kayak tongkatnya Nabi Musa bisa menghancurkan kebatilan yang besar. Kita ini lemah tapi masih lumayan kuat dibandingkan nyamuk yang membunuh Namrud itu. Nyamuk yang membunuh Namrud itu kecil, pincang lagi, tapi Allah gunakan kebatilan terbesar seluruh dunia hancur. Maka kita ini yang dipikir itu nggak usah apa itu macam-macam, bagaimana kita diterima oleh Allah. Supaya diterima oleh Allah diantaranya zuhud, seperti yang dibayangkan tadi malam tuh zuhud. Tapi zuhud itu bukan zuhud urusan uang tok loh malaikat. Kalau zuhud urusan uang itu masih mudah kata para ulama. Zuhud urusan yang lain-lain juga. Waktu zuhud yang paling berat itu zuhud urusan kepemimpinan. Nah, tempat saya harus begini, nah begitu. Saya harus jadi Faisalah. Nah, dakwah ini harus saya yang mimpin. Kalau yang mimpin bukan saya, nggak bisa naik, itu nggak bisa. Itu yang orang-orang lama itu nggak pecus. Semoga khusnul khotimah. Nah, itu bahasanya begitu itu. Nah, itu namanya tidak zuhud di dalam kepemimpinan. Ini bahaya kan. Barang siapa yang ingin jadi pimpinan, nanti kalau jadi pimpinan betul, Allah tidak akan tolong dia. Hadis ini, siapa tidak mau jadi pimpinan tapi dia dipaksa jadi pimpinan, nanti dia akan ditolong oleh Allah. Ini terusnya begitu. Siapa yang mau jadi markas, nah ini betul ini, saya karena Allah aja. Maka nanti kalau jadi markas mogok. Siapa yang tidak mau jadi markas tapi dipaksa sama musyawarah, pokoknya kamu harus jadi markas, nanti jaya. Hadis ini malaikat, tapi saya simpulkan ini maksudnya gitu. Ini bukan saya. Kalau nanti ngomong saya, alah itu kan pikiran kamu. Ini hadis Nabi kok bukan pikiran saya. Jadi jangan ada keinginan loh, mau jadi markas, mau jadi suro, mau jadi apa, gak ada. Pokoknya cari ridho Allah, masuk surga, itu aja. Assalamualaikum. Keinginan itu masuk dunia. Kalau mau jadi masyayikh di surga aja. Jangan di dunia saya itu ingin jadi kayak masyayikh, semua orang cium tangan saya, nggak usah itu. Saya ingin masuk surga, nanti semua bidadari nyium saya, gitu aja. Dicium orang itu tangannya malah capek mereka ya. Bisa-bisa kita malah sombong, malah ke neraka lagi. Kalau masyayikh itu memang sudah makomnya diciumi orang juga tenang-tenang aja, sudah biasa.
Kalau kita ini dihormati orang nggak kuat kadang-kadang, terus oling, oling, itu istilahnya orang Jawa, tidak kuat ngangkat pangkat. Dihormati orang terus jadi overacting, nabrak nggak karu-karuan. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita zuhud, kita zuhud, nggak usah itu. Tapi kamu harus tahu bahwa semua orang itu sudah ada nasibnya masing-masing. Nanti kalau memang oleh Allah dijadikan pimpinan, nanti kan jadi juga. Jangan kalau ada orang yang memimpin terus kita tuding, kamu ini dakwah ingin jadi pimpinan. Jangan begitu, itu namanya suudzon, dosa lagi. Ini semua tertib untuk memperbaiki saya, biar Allah ridho kepada saya, masuk surga, itu aja yang dipikir. Jangan mau nyalah-nyalahkan orang. Kata Maulana Umar, kalau orang itu pikir nyalahkan orang, akhirnya nggak terjadi islah. Orang miskin sukanya membaca kitab fadilah sedekah. Untuk apa? Pikirannya, nanti kalau ada orang kaya akan saya kasih tahu dalilnya ini loh fadilah sedekah. Orang kaya sukanya membaca kitab mengenai pentingnya orang jangan minta-minta. Maksudnya apa? Nanti kalau ada orang minta, iya, berharap selain Allah itu dosa. Jangan berharap pada saya, berharap sama Allah. Padahal maksudnya itu supaya orang tidak minta sama dia. Kelihatannya baik tapi sebetulnya bakhil ini. Orang bakhil itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Satu nasihat ulama, kalau orang itu dermawan, walaupun amalannya lemah, itu nanti satu saat dia akan jadi baik katanya. Karena apa? Orang dermawan disukai oleh Allah. Orang yang disukai oleh Allah itu nanti walaupun sudah ambles-ambles itu ditarik lagi oleh Allah. Maka kita ini jadi orang yang dermawan. Insya Allah malaikat. Waktu Nabi sampai di Madinah, khutbah pertamanya begini. Orang-orang Madinah, kamu dulu waktu zaman kafir sukanya menghambur-hamburkan uang untuk kemaksiatan. Sekarang setelah kamu iman, kok malah jadi pelit? Hei orang Madinah, ketahuilah agama ini tidak cocok kecuali untuk orang yang dermawan, katanya Nabi. Langsung orang-orang Madinah itu semula kan, yang asalnya kebun-kebun kurmanya itu dipagar, dijeboli semua pagarnya itu. Siapa yang mau ngambil silakan, siapa yang mau ambil silakan, katanya mereka itu. Jadi orang dakwah itu jangan pelit. Dakwah itu yang pokoknya apa punyanya itu. Dan itu dermawan itu bukan nunggu kaya, tidak cuma kan. Saya itu punya tetangga seorang janda, punya ayam entah 2 atau 3. Setiap bertelur saya mesti dikasih. Padahal rumahnya itu loh dari bambu, masih sudah tua. Nanti kalau arahnya telur mesti saya dapat bagian. Saya itu nangis, masya Allah. Saya ini telurnya sudah banyak, dikasih telur aja sudah. Nggak tahu kalau dia ini maksudnya itu ngingatin saya biar kamu itu duitnya banyak nggak mau sedekah. Apa begitu maksudnya, saya nggak tahu juga. Yang saya suka itu ngasih telur saya itu. Sampai heran saya itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang dermawan itu bukan nunggu kaya. Semulaikan Allah Ta'ala. Dan yang terpenting terakhir, semulaikan satu hati di antara kita. Kalau kita tidak satu hati, maka pertolongan Allah tidak datang. Itu nas Quran, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kamu bertengkar, gagal kamu. Kalau dakwah ini gagal, semulaikan, ini ingat ini betul ini. Kalau dakwah ini gagal, akan terjadi 1 triliun kemaksiatan kepada masyarakat Islam. Sebabnya apa? Tidak satu hati. Nah, supaya satu hati itu bagaimana? Kalau semua tertib, udah. Kalau semua memaafkan temannya, insya Allah malaikat. Semua tertib itu nggak ada. Karena apa? Ini kita ini manusia, yang dakwah bukan malaikat. Kalau malaikat itu semua tertib. Kalau manusia itu ya ada ya.
nyakitin kita, gunjing kita, melecehkan kita, menganggap pengorbanan kita ini kecil. Kamu itu apa? Ngomong tok nggak ada korban. Nah, itu pengorbanan kita kalau sudah menghadapi orang-orang begitu itu bagaimana? Sabar, supaya kita satu hati. Insya Allah, satu hati, kasih sayang, lihat kebaikan orang. Jangan sedikit pun melihat keburukan orang. Lihat kebaikannya aja. Kalau kita melihat kebaikannya, kita akhirnya bisa mencintainya, bisa ikram kepadanya, akhirnya satu hati. Kalau kita melihat kelemahannya, kita sumpah. Ini karkon 4 bulan, tetapi saya lihat setiap dengar bayan mesti tidur, sumpah melihat dok. Nah ini kan kalau kita melihat, padahal ini dia sudah korban, sudah Masya Allah orang lama, tapi kita lihat keburukannya, ngantuan, akhirnya kita ini sumpah melihat dia itu. Iya nggak semalekan? Kalau kita lihat kebaikannya, Masya Allah, ini mungkin ngantuknya ini ketemu Nabi nih. Kayak ngantuknya para sahabat Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah tidur kecuali mesti jumpa Nabi. Itu mungkin ngantuknya kayak begitu mungkin. Kita husnudzon aja semalekan. Orang itu kalau husnudzon nanti akhirnya yang jelek jadi baik. Ada orang membawa botol arak pada zaman sahabat ini, itu dia ini pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid, maka disembunyikan begini. Sayyidina Khalid tanya, apa yang kamu bawa itu? Cokak, katanya dia nipu. Maka Sayyidina Khalid tidak menggeledah, tidak, langsung dia doa, ya Allah jadikan cokak ya Allah. Nah kita aja. Akhirnya dia ke teman-temannya yang suka minum arak itu, dibuka, loh kok cokak. Maka teman-temannya pada, ini kamu suruh cari arak kok cokak yang membawa. Kena doanya Khalid. Nah, coba teman-teman. Jadi orang itu kalau nggak mau lihat keburukan, akhirnya keburukan itu hilang betul. Tapi kalau kita melihat keburukan, maka keburukan yang tidak ada pun tahu-tahu jadi ada. Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya punya teman-teman tuh asalnya bersih, tapi ketika dia mencari keburukan orang, tahu-tahu dia jadi jelek. Jadi orang itu kalau ingin jelek, cari keburukan orang, nanti kan banyak jeleknya dia. Karena dia mencari sampah, ya dapat sampah kan. Tapi kalau orang itu ingin baik, lihat keburukan orang, lihat keburukan, lihat kebaikan orang, lama-lama dapat kebaikan banyak dia, akhirnya dia meningkat. Insya Allah malaikat. Nah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Memang dakwah ini asasnya itu sayang malaikat. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Baginda Nabi diutus oleh Allah, tugasnya satu saja, menyayangi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Maka kita ini harus punya sikap sayang, perkataan kita, perbuatan kita kepada siapa, bagaimana dia ini paham, oh dia ini sayang sama saya. Nah gitu. Seorang sahabat mengatakan, seluruh sahabat itu yang lama yang baru merasa orang yang paling disayang sama Rasulullah. Ini kita penting belajar ini mereka. Bagaimana teman kita ini merasa kita sayang itu loh, termasuk istri kita, termasuk anak kita. Jangan kita ini bersikap yang tidak baik sama istri kita, sehingga istri kita ini ragu, sekarang setelah dakwah ini kok tidak sayang lagi sama saya. Mungkin dia keluar-keluar itu cari lagi mungkin. Nah, udah kalau sudah begitu, istri kita nggak percaya sama kita target, lah itu sih memang ada maunya dia itu. Nah, itu nggak percaya. Maka bagaimana kita tunjukkan kita ini sayang banget sama istri kita, sama anak kita. Rasulullah SAW menggendong cucunya Hasan Husain. Ini adalah yang saya sayangi di dunia ini, Hasan Husain ini. Siapa yang menyayangi semoga disayangi oleh Allah, kata Nabi. Begitu Nabi sayang sama cucunya, sayang sama istrinya.
sayang sama sahabat-sahabatnya. Saking sayangnya itu semua sahabat merasa dia orang yang paling disayangi sama Rasulullah. Ini penting mulai kan. Ini kalau kita tidak ada suasana kasih sayang ini nggak akan bisa takaza. Bagaimana kita bentuk jamaah? Bagaimana kita akan mengumpulkan orang? Kita ini punya apa? Jadi kalau sudah sayang, orang itu ngumpul sendiri mulai kan. Kalau sudah sayang ngumpul sendiri. Maka zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak banyak mudzakarah tertib. Karena apa? Orang itu kasih sayang itu kuat sekali, sehingga itu mudah berangkat gitu aja. Lah kita ini tertib ini semuanya karena apa? Karena kita ini kasih sayangnya kurang. Kalau nggak diatur begitu tuh wabrakan satu sama lain nanti. Maka Subhanahu wa ta'ala munculkan kasih sayang nanti sedikit kita sudah paham. Orang itu kalau cinta kan dilirik kita sudah ngerti. Oh maksudnya begini, sudah ngerti. Tapi kalau orang itu marah, kamu targib juga nggak paham, dia malah marah lagi. Guru orang tua ini. Maka Subhanahu wa ta'ala tanamkan kasih sayang satu sama lain. Orang yang kasih sayang karena Allah akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Pada hari mahsyar ini diceritakan dalam kitab Al-Budur As-Safirah karya Imam Suyuti. Ada iklan. Silakan berdiri orang-orang yang kasih sayang karena Allah. Hendaklah dia masuk surga tanpa hisab. Orang-orang pada berdiri, ternyata tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak orang kasih sayang karena Allah, tidak banyak. Beberapa orang berdiri ke surga, dicegat sama malaikat. Kamu katanya orang yang kasih sayang karena Allah itu apa? Yang kamu kerjakan dulu di dunia apa? Kami saling duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, dan saling bantu-membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Duduk kumpul karena Allah, berziarah satu sama lain karena Allah, kemudian saling bantu-membantu karena Allah. Bukan hanya kepada orang-orang baru, orang-orang yang belum ke masjid, kepada semua orang, termasuk orang-orang lama. Insyaallah malaikat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tiap hari di Mekah datang kepada Sayyidina Abu Bakar 2 kali, pagi dan sore. Coba semalekan, mestinya kan Sayyidina Abu Bakar yang datang pada Nabi itu semalekan, tapi Nabi ngajari kita, orang tua malah datang kepada orang muda, Nabi datang kepada umat. Masya Allah, ini kalau orang-orang tua di mahala, di halakoh, di markas rajin datang pada orang-orang tua itu, sudahlah pasti nanti kerja meningkat insya Allah malaikat. Jangan kerja dijadikan kayak pemerintah, absen, datang nggak, kemana tidak datang dia. Nah, ini kamu ini jenderal apa dai toh, jangan gitu. Sebelum musyawarah sudah puter ke orang-orang lama itu, sudah diputeri. Barangkali ada keperluan apa kita bantu sekemampuannya, nanti waktu musyawarah sudah nongol semuanya. Absen itu juga ini, karena ini yang nyuruh masyayikh itu harus diabsen juga, nanti nggak jadi absen, diabsen juga. Tapi absen itu bukan mesti kayak sekolahan, bulan datang, bukan. Gayanya absen tabligh ini tidak begitu. Kamu sudah harus hafal orang-orangnya itu. Oh semua datang, udah gitu aja. Kayak Rasulullah itu nggak pernah nulis tapi apal gitu. Ini tiap datang malam markas Al-Huda, Al-Muhajirin, kok kayak Lanut Iswahyudi aja. Yang di absen itu cuma 3 orang, tapi absennya tuh satu masjid dengar semua. Jangan gitu, apalin orangnya itu. Jadi ngabsen itu bukan mesti kayak militer begitu, nanti lucu jadinya. Ini dakwah kok ini opo ya. Nah, bagi orang-orang baru, wah nanti awas jangan ke markas, nanti di markas di absen loh itu. Nah, malah jadi dakwah itu yang bijak itu loh malaikat, yang tiru-tiru para wali itu loh modelnya itu. Menang-menang tapi jalan gitu. Jangan rame-rame tapi koyo mobil gogrek,
krek tapi malah orang melaku. Nah, bagaimana kita ini seng tapi jalan gitu loh. Nah, insyaallah malaikat. Nah, ya kita sekarang mau doa sama-sama. Hanya Allah yang bisa memahamkan kerja besar ini malaikat. Nah, terakhir amal infirodi kita harus kita jaga, sholat jamaah, zikir pagi petang, terutama tahajud kita. Baginda Nabi dikasih derajat menolong umat pakai syarat tahajud. Nah, diantaranya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Jangan sampai tidak tahajud. Insyaallah malaikat. Kita akan doa sama-sama malaikat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluh sirruhu alaniyatuh. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kami seluruh dosa-dosa kami yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, sehingga bila kami menghadap kepada Engkau tidak ditanyakan lagi dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang zahir maupun yang batin, yang urusan dengan Engkau maupun dengan hamba-hambamu. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami dalam dakwah, pendahulu-pendahulu kami dalam agama, para nabi, para rasul, para sahabat, dan para wali-walimu, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah keluarga kami, ampunilah ahli masjid kami, ampunilah tetangga-tetangga kami, ahli kampung kami. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami, ampunilah ahli syura kami. Ya Allah, ampunilah ahli syura kami, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah para masyayikh kami di Nizamuddin, di Rewin, di Kakrel, dan para masyayikh di seluruh alam. Ya Allah, berkatilah semuanya ya Allah, berkatilah semuanya ya Allah, kehidupannya ya Allah, keluarganya ya Allah, anak cucunya ya Allah, harta bendanya ya Allah. Satukan hati, satukan fikir, satukan langkah-langkah umat Islam seluruh alam untuk kerjasama menghidupkan agamamu, memakmurkan masjid-masjidmu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, terimalah kami yang dhaif ini ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah keluarga kami ya Allah, terimalah masjid kami ya Allah, terimalah kampung kami ya Allah, terimalah umat Islam ya Allah, terimalah umat Islam ya Allah, terimalah umat Islam ya Allah, terimalah kami semua ya Allah untuk berkhidmat kepada agamamu, berkhidmat pada agamamu, berkhidmat pada perjuangan dakwah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini, ya Allah, naikkanlah usaha agama ini, ya Allah, naikkanlah usaha agama ini, ya Allah, kekalkanlah usaha agama ini, ya Allah, berkatilah usaha agama ini, ya Allah, satukanlah usaha agama ini, ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini, ya Allah, jadikanlah usaha agama ini asbab hidayah untuk diri kami, keluarga kami, kampung kami, dan umat di seluruh alam. Ya Allah, berikan pada kami iman yang sempurna, ya Allah, berikan pada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barokah, keturunan-keturunan yang soleh, kefahaman agama yang Kau ridhai. Ya Allah, berikan pada kami kefahaman agamamu, kefahaman perjuangan agamamu, seperti kefahaman yang telah Kau berikan kepada wali-walimu ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami kefahaman yang benar mengenai agamamu, mengenai rasulmu, mengenai perjuangan agamamu, sebagaimana kefahaman yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami, ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami, ya Allah, tutupilah aib-aib kami,
Ya Allah, berkatilah seluruh kehidupan kami, mudahkanlah seluruh urusan kami, jadikan kami semua sebab hidayat seluruh alam, jadikan kami semua sebab hidayat seluruh alam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami ya Allah dalam ridha-Mu, hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami dalam ridha-Mu, kumpulkanlah kami semua ya Allah bersama orang-orang yang Kau ridhai di surga-Mu ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti mulaikan, nanti bayan hidayahnya habis ngasar. Nah, musyawarahnya kemarin itu habis asar, tapi ini untuk istimak udah selesai sampai sini. Nanti kita pulang dengan niat untuk kita tambah bersungguh-sungguh dalam usaha agama ini, insyaallah malaikat. Sehingga qaflatun ka ghazwah, kata Nabi, pulang tapi seperti berangkat. Pulang untuk membentuk jamaah, pulang untuk menghidupkan masjid, pulang untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana tambah hari kita tambah dicintai oleh Allah, tambah ikhlas dalam amalannya, tambah baik dalam akhlaknya, insyaallah malaikat. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, berjumpa dengan Rasulullah di surga Firdaus bersama para nabi, para rasul, para wali-walinya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.